Haleluya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan, melanjutkan seri yang sedang kita bahas bersama-sama pada bulan ini, yaitu Money Talk, uang berbicara. Kita tahu persis bahwa uang saat ini adalah sesuatu alat yang sangat berguna dan bahkan dikejar oleh banyak orang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang perumpamaan yang lain, yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 16 ayat 19-31, di mana cerita ini dicatat. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ketika kita mau mempelajari, mengambil sebuah pelajaran daripada perikop ini, kita mesti belajar dulu konteksnya daripada pasal-pasal sebelumnya. Di pasal-pasal sebelumnya, minimal dari pasal 14-16, ada beberapa hal yang harus kita periksa. Di pasal 14, sesungguhnya Yesus mengajarkan tentang harga yang harus dibayar untuk mengikuti Dia. Lalu di pasal 15, Kristus juga berbicara tentang sebuah perumpamaan tentang kisah anak yang hilang, yang menyia-nyiakan harta milik ayahnya. Lalu di pasal 16 bagian awal ayat 1-9, minggu lalu sudah kita belajar dari Pastor Ari, yaitu kisah sebuah manajer, seorang bendahara yang menghambur-hamburkan harta milik tuannya karena dia tidak jujur. Tetapi hari ini ada satu benang merah yang dapat kita pelajari, yaitu di mana ada orang kaya yang menyia-nyiakan harta miliknya dan dia tidak sensitif, dia tidak peduli terhadap kebutuhan yang ada di sekitarnya. Saya akan memulai dengan melihat beberapa ayat, karena kalau kita bisa bagi beberapa bagian, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajari daripada ayat tersebut. Ayat 19-21 dibuka dengan sebuah keadaan yang sangat berbeda, bertolak belakang, yang sangat kontras. Ada sebuah keadaan di mana adanya seorang yang kaya dan ada seorang yang miskin. Ayat 19 tadi dikata ada seorang kaya. Oke, lalu di ayat 20 dikatakan ada seorang pengemis.
Kedua hal ini adalah sebuah realita kehidupan yang ada di sekitar kita bahkan sampai sekarang. Ada sekelompok orang yang dikatakan kaya dan ada sekelompok orang yang dikatakan miskin. Orang kaya digambarkan pada perikop tadi yang sudah kita baca, mereka selalu berpakaian jubah ungu. Lalu pakaian mereka dari kain halus. Lalu mereka suka bersukaria, setiap hari bersukaria di dalam kemewahan. Artinya adalah orang yang kaya adalah mereka orang yang mampu untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya maupun dalam kehidupan orang lain. Orang ini memiliki banyak harta dan pasti juga mereka memiliki banyak teman karena pekerjaan mereka setiap hari adalah berpesta. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberi dampak kepada orang lain melalui hartanya. Itu adalah gambaran daripada orang kaya. Sedangkan gambaran orang miskin di ayat 20 dan 21 tadi adalah seorang miskin yang dalam keadaan sakit juga. Dia bukan hanya miskin tidak memiliki banyak harta kekayaan, tetapi tubuhnya juga sakit. Oke, lalu dia juga membutuhkan bantuan orang. Dia makan saja daripada sisa daripada orang kaya itu. Kalau dia mau makan, karena dia lapar, maka dia harus menunggu makanan yang jatuh dari meja orang kaya. Dan dia tidak memiliki banyak teman. Malahan temannya adalah anjing yang datang menjilat tubuhnya. Dua gambaran ini adalah dua gambaran yang menarik. Yang selalu ada di sekitar kita sampai saat ini. Tetapi pertanyaannya, siapakah orang kaya ini kalau kita tarik dalam konteks pada saat ini? Orang kaya di sana tidak memiliki nama. Orang kaya di sana tidak memiliki nama. Sedangkan Lazarus adalah orang yang disebutkan sebagai orang yang miskin. Orang kaya itu sesungguhnya bisa ditarik kepada saya dan saudara. Kita semua tergolong dalam orang kaya. Dan sedangkan orang yang miskin adalah orang-orang di sekitar kita yang dalam keadaan miskin dan kelaparan. Pak Yer, mengapa kita disebut atau kita bisa menjadi sebagai bagian dari orang kaya? Padahal aku masih banyak kebutuhan yang belum saya bisa penuhi sampai saat ini. Kita termasuk orang kaya. Jemaat Tuhan, mari kita sadari bahwa kita termasuk orang kaya. Minimal kalau saya memakai ukuran dunia, kita adalah orang-orang kaya. Saya tunjukkan kepada Anda. Definisi kaya menurut ukuran dunia adalah seperti ini. Jika engkau punya makanan di kulkas, punya pakaian yang engkau pakai, dan ada atap di atas kepala untuk tinggal, maka hidup Anda lebih baik daripada 75 orang yang ada di dunia ini. 75% orang yang ada di dunia ini tidak seberuntung kita. Karena di hidup kita saat ini kita memiliki makanan di kulkas, lalu kita memiliki pakaian untuk dipakai, dan memiliki atap untuk rumah untuk kita tinggal. Dan jika kita memiliki uang kembalian di dompet, ada sedikit uang di rekening bank Anda, dan masih ada sisa uang untuk dihabiskan, maka kehidupan Anda tergolong menengah ke atas. Ada 8% dari populasi dunia, mereka tergolong dari orang-orang yang kaya yang masuk dalam indikator ini. Ada uang di dompet, lalu ada sedikit uang yang bisa disimpan, sisanya masih bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita melihat diri kita sebagai seorang yang mampu, seseorang yang bisa melakukan sesuatu dengan harta kita. Kita bisa melakukan sesuatu dengan uang yang kita miliki. Kita adalah orang-orang kaya. Itu tadi adalah gambaran yang ada di ayat 19 sampai ke 21. Saya lanjutkan. Ayat 22 dan 23 adalah sebuah kesamaan yang dimiliki daripada orang kaya dan orang miskin ini. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya adalah mereka akan sama-sama mati. Dan ketika mereka mati, mereka tidak akan membawa harta kekayaan mereka. Tidak selamanya orang kaya dan miskin itu bertolak belakang. Karena pada akhirnya di kehidupan ini, mereka pasti akan meninggalkan harta kekayaan mereka. Mereka tidak bisa membawa kekayaan mereka.
Dari perumpamaan ini, ada dua prinsip Alkitabiah yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita harus memiliki rasa puas. Kita harus ada rasa puas. Pak Yer, mustahil kita bisa menjadi puas. Salah. Memang secara daging kita tidak bisa puas. Kita pasti pengen lebih dan lagi. Tetapi ada satu bagian dari cerita ini di mana mengingatkan kita semua supaya kita bisa memiliki kepuasan. Manusia bisa mengalami kepuasan. Lazarus mungkin adalah orang yang bisa memiliki komplain yang banyak. Dia tidak punya banyak hal. Dia menunggu belas kasihan orang. Dia bahkan tidak dikerumuni oleh orang lain. Dia dijauhin oleh banyak. Tetapi tidak ada rasa komplain di sana. Dia tetap puas. Dia menunjukkan ada sebuah kepuasan. Apapun yang terjadi di dunia ini, aku tidak akan kehilangan imanku. Dan pada akhirnya Tuhan menolong dia dan perkenanan Tuhan terjadi setelah dia tidak ada di muka bumi ini. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus memiliki rasa puas. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 berkata seperti ini. Tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar. Kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Memang kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini ketika kita lahir. Dan sudah nyata juga bahwa harta apapun tidak kita bawa ketika kita meninggal dunia. Jadi kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri kita dengan itu. Tetapi orang-orang yang ingin menjadi kaya sering jatuh ketika mereka mengalami pencobaan. Dan mereka terjebak dalam jerat iblis di mana mereka tidak menyadari bahayanya mengikuti hawa nafsu mereka kemana-mana dan sangat rugi sekali. Akibatnya mereka tiba-tiba binasa total seperti terkena bencana banjir. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka pada Kristus demi mengejar harta duniawi. Dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang mendalam dan penderitaan yang berat. Ayat 6 memberitahu bahwa kita bisa memiliki rasa puas dalam hidup ini. Seberapa kekayaan yang engkau miliki, seberapa banyak uang yang engkau simpan, sesungguhnya kita bisa memiliki rasa puas. Kalau kita tidak bisa mengatur hati kita, maka kita akan diatur oleh uang dan tidak ada rasa puas di sana. Kita bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki. Itu kata Paulus kepada Timotius. Mari kita belajar untuk memiliki kepuasan. Dan ayat berikutnya berkata bahwa ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita mati, kita akan meninggalkan semuanya. Kita bisa lihat ketika bayi lahir, tangannya mengepal, kosong. Dan ketika seseorang dewasa meninggalkan dunia ini, tangannya terbuka, sama, tidak membawa apa-apa. Segala sesuatu di dunia ini, segala kekayaan kita akan ditinggal di tempat ini, akan ditinggal di dunia ini. Tidak akan kita bawa kepada kerajaan surga atau ke dalam kehidupan berikutnya. Kita akan meninggalkan sesuatu. Maka kita harus belajar memanage, kita harus belajar mengatur, dan kita harus belajar untuk bisa memiliki rasa puas di dalam hati kita. Menjadi kaya bukanlah pilihan yang buruk. Bukan berarti supaya kita puas kita tidak perlu kaya dan kaya menjadi sebuah keputusan yang salah. Bukan. Ketika kita kaya itu adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita kaya bukanlah sebuah pilihan yang salah. Tetapi ketika kekayaan itu membuat kita lupa dan meninggalkan Tuhan, itu baru sebuah pikiran dan sebuah keputusan yang salah. Menjadi kaya tidak salah. Tetapi ketika kita mengejar kekayaan, itu baru salah.
Ketika kita memiliki rasa puas, maka kita akan menyadari bahwa materi bukanlah sebuah indikasi atau tanda perkenanan Tuhan. Orang yang kaya bukan berarti mereka hanya mereka yang memiliki perkenanan Tuhan. Dan di sisi lain juga, kemiskinan bukanlah indikator sebagai kutukan Tuhan. Bukan berarti orang yang miskin mereka sedang dihukum Tuhan. Bukan berarti ketika mereka miskin, mereka sedang dalam penganiayaan yang diizinkan oleh Tuhan. Bukan. Rasa puas akan membuat kita bisa tahu bahwa segala sesuatunya daripada Tuhan. Ketika engkau miskin tidak banyak uang, engkau sesungguhnya bisa memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Dan ketika engkau memiliki banyak, engkau kaya, sesungguhnya juga engkau bisa memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika kita memiliki rasa puas, maka kita akan menyadari bahwa kegembiraan kita tidak berdasarkan apa yang kita miliki. Kegembiraan kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang kita peroleh. Kegembiraan kita bukan berasal daripada materi kita. Orang yang puas akan tetap gembira meski kita harus melepaskannya. Karena kepuasan hatinya bukan ditentukan kepada apa yang dia miliki, apa yang dia simpan. Kepuasan itu datangnya dari Tuhan, maka dia bisa rela memberikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ketika dia kaya, lalu Tuhan mengizinkan untuk menjadi miskin kembali. Kepuasannya tidak hilang, kegembiraannya tidak hilang. Bukan berarti dia menjadi merana, dia menjadi sedih, bukan. Karena hatinya tidak ditentukan oleh materi yang dia miliki. Orang yang puas pasti akan tetap gembira, apapun keadaan daripada hartanya. Ada sebuah ilustrasi berkata seperti ini, bahwa ada seseorang ditanya, apakah yang membuat engkau puas sesungguhnya? Lalu orang ini menjawab bahwa sesuatu yang membuat saya puas, saya akan merasa puas ketika saya bisa membeli properti di sebelah apa yang saya miliki. Saya akan merasa puas ketika saya berhasil mendapatkan properti di sebelah apa yang sudah saya miliki. Bukankah itu sebuah standar kepuasan yang sangat tidak masuk akal? Atau sebuah standar yang sangat absurd? Mengapa? Karena orang itu tidak akan pernah bisa puas. Setelah dia berhasil membeli sebuah tanah atau bangunan di sebelahnya, maka pasti akan ada lagi bangunan atau properti di sebelahnya lagi. Begitu terus, dan begitu terus. Jika standarnya adalah bisa membeli apa yang di sebelahnya, orang tersebut tidak akan pernah puas. Itulah seringkali yang menjadi standar kepuasan dunia ini. Mereka pengen lebih dan lebih lagi. Mereka berusaha untuk lebih banyak di bagian hidupnya. Mereka pengen mengejar uang lebih banyak. Bagaimana apa yang dia miliki ini bisa berkembang dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Maka tidak ada kepuasan di sana. Rasul Paulus memberitahu kepada kita, ada satu cara supaya kita bisa memiliki rasa kepuasan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 adalah jawabannya. Tetapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Terjemahan lain berkata seperti ini. Tetapi kamu adalah milik Allah. Karena itu jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah terus hidup yang benar dan yang sesuai kehendak Allah. Tetaplah percaya kepada Kristus. Teruslah berbuat kasih dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Dan bertahanlah dalam penderitaan. Salah satu hal saja yang bisa saya kasih tahu buat kita semua dari ayat ini. Supaya kita bisa menjadi puas, kita memiliki rasa puas, adalah mempercayai Kristus. Mempercayai Kristus adalah salah satu cara untuk memiliki kepuasan di dunia ini. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau bisa memiliki rasa puas di tengah harta kekayaan yang engkau miliki. Baik engkau memiliki sedikit atau lumayan atau sangat banyak. Kepuasan itu datang daripada mempercayai Tuhan. Belum tentu orang yang kaya memiliki kepuasan.
Dan belum tentu mustahil juga bagi orang yang miskin mereka tidak memiliki kepuasan. Kondisi apapun ekonomi kita bisa tetap puas karena kita mempercayai Tuhan. Saya ulangi, mempercayai Kristus adalah salah satu cara untuk memiliki kepuasan. Poin yang kedua, harus ada belas kasihan. Di ayat 25 dari Lukas 16 berkata seperti ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ketika orang kaya dalam dunia, ketika dia hidup, dia menerima segala sesuatu yang baik. Tetapi dia tidak peduli kepada orang miskin. Orang kaya ini punya semuanya. Punya harta, punya kedudukan, punya kesempatan, punya segala sesuatunya. Tetapi dia tidak peduli dengan keberadaan Lazarus. Bahkan setelah mati pun dia tidak memiliki belas kasihan. Mari kita belajar. Kita memiliki belas kasihan, peka terhadap kebutuhan di sekitar kita. Jangan berkata bahwa aku tidak punya banyak. Lihat di dirimu bahwa sesungguhnya engkau memiliki cukup untuk engkau bagikan kepada orang lain. Engkau telah menerima banyak hal yang baik datangnya daripada Tuhan. Engkau memiliki waktu, talenta, kemampuan, dan kekayaan. Pakai itu, atur itu, supaya engkau bisa memiliki belas kasihan dan membagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Seberapa sensitif kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan seberapa yang akan kita bagikan kepada mereka dengan apa yang kita miliki. Saat kita melihat sekeliling, selalu ada sebuah kebutuhan yang lebih besar. Kita bukan diciptakan untuk menjawab semuanya itu. Tetapi paling tidak kita bisa membuat sebuah perbedaan dari setiap kebutuhan yang kita lihat di sekitar kita. Sedikit saja, bagikan sedikit. Miliki belas kasihan, maka orang di sekitarmu yang membutuhkan bantuan, mereka bisa menikmati apa yang engkau sudah dapatkan daripada Tuhan. Apakah kita mampu menunjukkan sebuah belas kasihan seperti yang dilakukan Kristus? Karena Kristus terlebih dahulu sudah menunjukkan belas kasihan kepada kita semua. Kalau kita bisa berjalan dan melihat kebutuhan orang lain, tetapi tidak ada belas kasihan dalam hati kita, maka ada sebuah pertanyaan yang besar yang harus kita tanyakan. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan hati kita? Bukanlah kebetulan bahwa kita memiliki sarana dan kemampuan yang kita miliki saat ini. Bukanlah karena sebuah keberuntungan kita bisa sampai di Hong Kong ini dan memiliki banyak kekayaan yang Tuhan percayakan buat kita semua. Kita membutuhkan sebuah belas kasihan supaya kita bisa melepaskan kekayaan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Ada sebuah rencana yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Melalui setiap kekayaan yang Tuhan percayakan. Supaya kita bisa membagikan kepada mereka yang kurang beruntung. Hosea 6 ayat 6 berkata seperti ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat ini memberitahu kepada kita bukan hanya tentang pemberian korban semata, tetapi memberi dengan hati yang penuh dengan kasih. Bukan apa yang kita berikan, tetapi bagaimana sikap hati kita saat kita memberikannya. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kita dipanggil untuk bisa melepaskan sebuah belas kasihan. Seperti Kristus terlebih dahulu memiliki kelimpahan atas belas kasihan. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Mari kita memiliki belas kasihan terhadap apa yang kita miliki. Jangan hanya fokus kepada kebutuhanmu, jangan hanya lihat kepada dirimu. Lihat sekitarmu, bahwa engkau bisa melakukan sesuatu melalui kekayaan yang engkau miliki.
Mengapa orang sulit untuk menunjukkan belas kasihannya hari-hari ini? Orang begitu fokus terhadap menerima atau mencari kekayaan lebih dan lebih lagi. Sekarang kalau jemaat Tuhan mengikuti tren yang ada di Indonesia, begitu banyak kasus terjadi tentang investasi bodong atau investasi yang mereka berpikir ini adalah trading, ternyata adalah judi dan sebagainya. Mereka mengejar untuk memiliki kripto atau mereka memiliki NFT. Ada seorang anak muda, dia mendadak menjadi orang kaya, menjadi miliarder. Karena fotonya, foto selfie-nya laku. Dibayar miliaran oleh beberapa orang. Dan orang mengejar, berusaha melakukan hal yang sama. Supaya mereka bisa melakukan atau mendapatkan sebuah keberuntungan yang sama. Menjadi kaya melalui setiap foto yang dia lakukan. Orang berusaha mengejar kekayaan. Pengen kaya secara instan. Tetapi mereka lupa sesungguhnya mereka harus melakukan belas kasihan. Orang sulit melakukan belas kasihan karena sesungguhnya belas kasihan selalu menuntut kita keluar daripada zona nyaman. Belas kasihan selalu merupakan pilihan antara kenyamanan dan ketidaknyamanan. Jika kita memilih untuk menjadi berbelas kasihan, maka kita memilih untuk keluar daripada zona nyaman. Mereka yang mengejar kekayaan itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Tetapi mereka yang mau berbelas kasihan, mereka rela kehilangan, mereka rela berada di titik yang tidak nyaman. Jemaat Tuhan, sekali lagi, ketika kita melihat kebutuhan orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, dan itu tidak mengganggu kita, maka kita perlu berhenti sejenak dan merenungkan kehidupan kita, apa yang ada dengan diri kita. Mungkin ada yang salah dengan cara kita memanage keuangan kita. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus jika kita tidak memiliki belas kasihan. Karena Yesus selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Dan Yesus telah menunjukkan belas kasihan terlebih dahulu. Akhir daripada poin yang kedua ini, saya mau berkata bahwa orang yang mengasihi Kristus seharusnya memiliki belas kasihan. Saya berdoa engkau memiliki belas kasihan yang daripada Tuhan. Karena engkau sudah berkata engkau mengasihi Tuhan. Kita semuanya tidak ada yang terkecuali. Kita pernah berkata kita mengasihi Tuhan. Maka kita harus memiliki belas kasihan. Firman Tuhan ini hanya dua saja yang ingin saya bagikan buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya uang kita bisa berbicara lebih baik? Milikilah kepuasan dan milikilah belas kasihan. Milikilah kepuasan karena ketidakpuasan hanya akan membuat kita sengsara. Milikilah belas kasihan dan bagikan sebagian uang kita untuk memberkati orang miskin di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini. Hamba berdoa, biarlah kami bisa belajar mengatur uang kami. Biarlah kami bisa terus percaya kepada Tuhan. Supaya kami bisa memiliki rasa puas dan kami bisa memiliki rasa belas kasihan. Ampuni jika selama ini kami tidak mau keluar dari zona nyaman kami. Kami tidak mau melepaskan harta kami. Karena kami berpikir begitu banyak kebutuhan. Lepas kebutuhan Tuhan. Kebutuhan lepas kebutuhan selalu ada. Tapi hari ini kami belajar supaya uang kami, kekayaan kami dapat bagikan kepada orang lain. Supaya kami bisa belajar juga memiliki rasa puas. Bukan hanya fokus kepada harta kekayaan. Tapi kami mau mempercayai Tuhan, Sang Pemelihara itu. Tolong umat-Mu semua ya Tuhan, supaya hari-hari ini kami semua lebih baik mengatur keuangan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.